lempar yang sugro, yang wusta, enggak, langsung ke syaitan yang paling besar sudah. Syaitan yang paling besar orangnya. Dilempar nih 63 sekaligus. Bagi-bagi sana sama setan-setan kecil. Nah, ini tidak cukup ya. Sekaligus kepada yang Aqabah. Enggak boleh, harus berurutan. Sugro dulu 21, kemudian wusta 21, kemudian yang kubra 21. Ini masih berkaitan dengan yang kemarin. Taib, ala kulli hal, pembahasan hari ini adalah muharramatul ihram. Hal-hal yang diharamkan untuk orang yang berihram. Ya. Ada yang diantaranya itu khusus untuk laki-laki, ada yang khusus untuk perempuan, dan yang ketiga sama antara laki-laki dan perempuan. Hal yang diharamkan untuk orang yang sudah berihram dengan haji dan umrah, yang khusus untuk laki-laki adalah lubsul muhit, memakai sesuatu yang berjahit. Sesuatu yang berjahit ataupun sesuatu yang istilahnya itu meliputi dia. Itu muhit. Maka tidak boleh pakai pakaian ataupun kain ihramnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kadang-kadang orang takut kain ihramnya ini jatuh, yang atas ini akhirnya pakai peniti, tidak sah. Bukan tidak sah, mananya dia melanggar hal yang diharamkan, nanti akan ada damnya. Peniti kadang-kadang itu kancing, ada kancing baju yang kayak ceklekan itu. Nah, itu juga termasuk tidak boleh. Tidak boleh. Oh, saya beli sudah ada itunya, tidak apa-apa, jangan dipasangkan, jangan dipasang penitinya. Nah, ini tidak boleh, termasuk sesuatu yang seperti yang terjahit seperti itu. 6. Hal yang diperbolehkan dalam keadaan darurat, dalam keadaan hajat, dua saja. Apa itu? Ikat pinggang dan tas untuk menyimpan barang-barang pentingnya, itu saja. Ikat pinggang yang sudah sering dijual itu warna hijau ataupun warna coklat, ada yang warna hitam kan, untuk orang-orang haji pakai itu tidak menjadi masalah, walaupun pada hakikatnya itu termasuk hal yang muhit. Tapi dalam hal ini diperbolehkan oleh alim ulama. Supaya apa? Supaya anda jatuh ininya, kain ihram yang bawah, ataupun terserah mau ikat pinggang, pendeng, mau tali, karena ini dalam keadaan darurat ya. Dan juga tas kecil untuk menyimpan barang-barang pentingnya, paspornya, HP-nya, uangnya. Jadi kalau digulung di ininya aja takut jatuh, akhirnya menggunakan tas kecil itu. Bagaimana? Boleh. Ini saja yang diperbolehkan untuk hajat. Naam. Adapun jam tangan ataupun cincin itu khilaf. Seafdalnya jangan dipakai. Seafdalnya jangan dipakai cincin dan jam tangan. Walaupun itu tidak ada sangkut pautnya dengan pakaian. Ini hanya keperluan. Tapi sebagian ulama memandang keperluannya tidak keperluan sebagaimana pendeng dan juga tas, sehingga ada khilaf di sini. Afdalnya jangan, baik itu cincin ataupun jam tangan. 6. Kacamata hitam gimana? Wah, panas di Saudi nih. Boleh enggak? Apa termasuk? Ada termasuk? Tidak termasuk ya. Kacamata tidak termasuk. Naam. Kemudian ini yang khusus untuk laki-laki ya, berjahit. Kalau perempuan tidak jadi masalah. Yang kedua yang khusus untuk laki-laki adalah menutup kepala. Tidak boleh pakai topi, kopiah, serban, tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Sesuatu yang dikira ataupun dihitung itu menutup kepala, itu tidak boleh. Kalau bernaung di bawah kemah, tidak masalah. Bernaung. Membawa payung tidak menjadi masalah. Payung tidak menjadi masalah. Ataupun terkadang dalam keadaan ihram masih ini mengangkat-angkat barang dari bis ke hotel, akhirnya dipikul di atas kepalanya barangnya nih, koper. Apa ini termasuk? Tidak termasuk. Tidak termasuk hal yang dilarang. Topi, kemudian rida, karena panas ditutupkan begini, maka ini tidak diperbolehkan. Naam. Ini khusus untuk laki-laki. Yang khusus untuk perempuan satrul wajah, menutup muka.
Tidak boleh ada sesuatu yang menutup mukanya. Melainkan kata fuqaha, kalaulah dikhawatirkan fitnah, maka menutup dengan sesuatu yang tidak menyentuh kain itu langsung ke kulit muka. Sehingganya banyak dijual topi-topi untuk perempuan haji itu kadang-kadang kita yang tidak menutup mukanya itu dikirain topi untuk piknik. Wah, besar ini kan panjang untuk jalan-jalan. Bukan, itu pada hakikatnya untuk apa? Topi yang dipakai oleh perempuan yang lebar seperti itu untuk ditutupkan dengan satir penutup, sehingga begitu panjangnya tidak menyentuh wajah. Kalau bersentuhan dengan wajah, bayar dam, bayar fidyah nantinya. Tidak boleh. Sehingganya banyak kawasan-kawasan negara seperti Afghanistan dan daerah-daerah Kazakhstan dan sebagainya, itu mereka memakai khimar, cadar yang mana itu panjang besar. Cadar tidak perlu gini, cadar tapi gini. Sudah seperti ada kayunya seperti ini. Jadi kelihatan begini aja. Nah, itu boleh. Wajahnya tidak tersentuh dengan itu. Dan juga yang kedua, yang khusus untuk wanita, tidak boleh memakai sarung sarung tangan. Tidak boleh. Sarung tangan. Kalau kaos kaki harus, kaos kaki ditutup, tetapi tangan tidak boleh. Nah, kemudian itu yang khusus laki-laki dan khusus perempuan. Ada yang bersamaan laki-laki dan perempuan. Apakah itu? Izalatu sya'r wa dhufur, mencabut rambut ataupun kuku, termasuk juga baik itu rambut kepala ataupun seluruh bulu yang ada di tubuh, tidak boleh dicabut. Sengaja tidak boleh. Tidak sengaja nanti akan disebutkan. Sehingganya alim ulama mengatakan, kalaulah seseorang ini merasa ragu, itu rambut jatuh dari dirinya kah di kain ihram ini ataupun rambut orang lain melayang. Nah, seperti kita dalam keadaan berwudu ya. Itu kalau berwudu ketika mengusap kepala ataupun muka, sudah jangan dibuka matanya. Maksudnya apa? Jangan diperhatikan. Kadang-kadang kita kalau berwudu itu ada rambut yang keluar, ya kan? Yang jatuh. Itu kalau pasti jatuh dari kita melanggar hal-hal yang diharamkan dalam orang yang ihram. Tapi kalau kita seperti itu aja jangan dilihat. Berdoa kemudian jalan, tiba-tiba ada rambut, tidak tahu ketika wudu tadi ataupun sekarang ini. Sesuatu yang ragu tidak ada hukumnya. Tidak dihukumkan bahwa itu jatuh daripadanya. Nah, baik laki-laki ataupun perempuan ya sama. Begitu juga yang kedua adalah minyak wangi, thib, tidak diperbolehkan. Ketika kita bercerita tentang ihram, boleh ketika orang sebelum ihram mandi ihram, kemudian memakai wangi-wangian hanya di tubuhnya saja, bukan di kain ihramnya ya. Bukan di kain ihramnya. Nah, setiap sesuatu yang ada mengandung minyak wangi, bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk diantaranya adalah sampo dan sabun. Orang lagi ihram itu bolehkah mandi? Mandi, tidak jadi masalah. Berwudu, pakai sabun. Nah ini, kalau sabun tersebut sabun yang memiliki wewangian, nah ini yang tidak boleh. Ataupun shampoo, sudah jangan pakailah, cuma 2-3 hari aja kok. Kalau sudah pakai shampoo, habis rambutnya berjatuhan, ya enggak? Sudah, jangan, sabar saja. 2-3. Nabi SAW bersabda, al-hajju ash'athu akbar. Orang yang haji itu rautnya itu penuh dengan debu dan juga rautnya tidak teratur. Begitu orang yang haji.
Keadaannya seperti bukan haji, masya Allah, rapi terus, peminyak rambut, wangi-wangian, wah kena dam semua nanti nih. Jadi tidak boleh wangi-wangian, baik secara langsung itu adalah minyak wangi ataupun sabun yang mengandung minyak wangi, ataupun cuci tangan habis makan itu sabun cuci tangannya ada minyak wanginya, ada bau harumnya, ini pun juga tidak diperbolehkan. Naam. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan minyak, meminyaki rambut dan juga janggut. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Minyak di rambut ataupun di janggut. Baik itu minyak secara langsung ataupun sesuatu yang mengandung minyak, sehingga alim ulama kita memberikan peringatan bagi kita yang lagi ihram tatkala memakan suatu makanan yang mengandung minyak, kuah kambing, apalagi pokoknya rawon, tatkala makan itu terkena daripada janggutnya, berhati-hatilah, jangan sampai baik itu rambut, kepala ataupun janggut. Itu khusus minyak tidak boleh mengenai rambut dan juga janggut. Adapun tubuhnya tidak menjadi masalah, pakai lotion, yang penting jangan ada minyak wanginya. Pakai lotion, pakai vaselin, tidak menjadi masalah. Ini musim panas, tidak boleh. Ataupun orang yang melaksanakan umrah di hari-hari di musim-musim dingin, di sana takut pecah kulitnya, pecah kakinya, pakai vaselin, tidak jadi masalah. Minyak di seluruh tubuhnya tidak jadi masalah. Yang dipermasalahkan minyak itu di rambut dan juga janggutnya. Ya. Kalau bulu tadi tidak ya. Kalau bulu rambut itu seluruh tubuh tidak boleh. Tidak boleh. 6. Dan juga hal yang tidak diperbolehkan antara baik laki-laki dan perempuan adalah jima'. Berhubungan suami istri, walaupun niatnya ambil berkah Masjidil Haram, di kota Mekah. Kalaulah bersetubuhnya suami istri dalam keadaan ihram sebelum tahallul awal, maka hajinya semua rusak, tidak sah. Apa maknanya tidak sah? Harus diqadha tahun depan. Kalau sudah rusak bukan maknanya sudah tahallul aja sudah. Wajib menyelesaikan hajinya sampai tuntas. Sampai wukuf di Arafah, sampai mabit di Musdalifah, itu harus dituntaskan, dan itu tidak dihitung haji baginya di tahun itu. Wajib dia meneruskan hajinya dan juga wajib mengqadhanya di tahun yang berikutnya. Itu kalau berhubungannya sebelum tahallul awal. Kalau setelah tahallul awal itu hanya membayar dam saja, ya, hajinya sahih, hajinya sahih. 6. Nanti akan kita ketahui bahwasanya damnya orang yang berjima ini yang paling berat, karena yang disembelih bukan kambing melainkan onta. Kalau tidak ada onta, sapi. Di sana kalau di Yaman beda harga onta dan sapi itu 1 jutaan saja. Sekarang ini harga onta kurang lebih 13 juta, sapi 12,5 seperti itu. Kurang lebih di sini kah? Di sini berapa sapi? 30, 20. Oh, korban di sana aja atau bawa ke sini aja sapinya. 12 juta itu sudah apa ini? Sudah besar. Ya. Kemudian hal yang tidak boleh juga adalah membunuh binatang, berburu. Itu di sekeliling, bukan Masjidil Haram aja, sekeliling haram Makkah. Pernah kita ada sebutkan tentang haram jauh ya. Jadi kan Masjidil Haram, kemudian haram Makkah, kemudian Makkahnya. Itu tidak diperbolehkan baik bagi orang yang ihram ataupun orang yang tidak
ihram. Subhanallah, Allah Ta'ala memuliakan daripada kota ihram Mekah itu seperti itu. Tidak boleh membunuh binatang. Binatang apakah yang tidak diperbolehkan? Apabila membunuhnya dia akan kena dam yang memiliki hewan yang memiliki 3 kategori. Yang pertama, hewan daratan. Kalau memancing tidak menjadi masalah. Mancing, dan kalau mancing pun di mana? Di sana jauh lautnya ke Jeddah. Kalau Jeddah sudah keluar daripada haram Makkah. Yang kedua, hewan yang dimakan. Kalau kucing enggak. Yang ketiga adalah hewan yang liar, bukan yang terpelihara. Nah, kemudian juga hal yang diharamkan adalah memotong tumbuh-tumbuhan yang masih hidup, bukan yang sudah kering. Ya, tumbuh-tumbuhan yang masih hidup seperti pohon, seperti rumput. Nah, tumbuh-tumbuhan yang kering ini tidak termasuk hal yang dilarang. Nah, tumbuhan-tumbuhan yang kering mematahkannya tidak menjadi masalah, tetapi mencabutnya tidak boleh. Kan ada sudah kan habis disemprot kan, kering dia. Itu kalau mematahkannya, mengambil daunnya tidak menjadi masalah. Tapi kalau mencabutnya ini termasuk yang dilarang. Nah, baik. Memotong kuku baik itu dengan potongan kuku ataupun menggigit ya. Kadang-kadang ada orang biasanya ada kerjaan menggigit kuku. Wah, tergigit. Kena ini, kena fidyah. Ya. Ada orang pernah bertanya, kalau menggaruk kena dam kah? Boleh, tidak jadi masalah. Sampai kapan dia boleh menggaruk itu? Kata syekhnya tadi, sampai kelihatan tulang. Kalau kelihatan tulang berarti ada sesuatu yang diambil dari tubuhnya. Tidak jadi masalah. Kalau keluar darah gimana? Kan ini sesuatu yang terlepas dari dirinya. Darah tidak menjadi masalah. Nah, taib. Kita akan masuk kepada yang berikutnya, dima'ul hajj, dam orang yang melaksanakan haji. Apa sajakah itu? Ya. Baik, sebelum masuk ke sana, di sana ada beberapa hal yang apabila orang ini lupa dari yang dilarang-larang tadi ini, tidak terkena fidyah ataupun dam. Apakah saja itu? Yang pertama, memakai pakaian ataupun menutup kepala, lupa pakai kopiah. Biasa kalau ke masjid berkopiah, pakai pakaian ihram. Bagaimana ke Masjidil Haram? Kenapa pakai kopiah beliau? Astagfirullahaladzim, lupa, tidak kena dam. Memakai tutup kepala ataupun memakai pakaian yang berjahit. Kenapa bercelana beliau? Iyalah, kita lagi ihram bercelana. Maka tidak menjadi masalah kalau dia lupa dan dia jahil. Nah, seperti itu juga memakai wewangian, ya, seperti memakai wewangian, maka ini juga tidak terkena dam. Atau memakai minyak rambut, gatal rambut ini, lupa dia ini lagi ihram, langsung memakai minyak rambut, tidak juga kena dam. Termasuk juga jima, masya Allah, sampai lupa. Iyalah ihram, masa lupa? Sudah pakaiannya pakaian ihram, masa lupa ini lagi haji? Tetapi subhanallah, ini diantara hal yang diuzurkan. Nah, yang tidak diuzurkan, mencabut rambut, ataupun memotong kuku, membunuh
hewan, ini kena fidyah walaupun dia dalam keadaan lupa. Walaupun dalam keadaan lupa.